kedua akan menjelaskan tentang materi BRICS dan G7 atau G20. Saya Abdul Ghani Wiritona. Dan saya Biasa Bimantara. Yang pertama adalah organisasi BRICS. BRICS adalah akronim dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan sebagai negara anggota, sekaligus penggagasnya. Sebelumnya, BRICS awalnya bernama BRIC, yang pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill dalam penelitian bertajuk Building Better Global Economic BRICS yang dirilis tahun 2001. Dalam penelitian itu, Jim O'Neill menggambarkan 4 negara berkembang yakni Brazil, Rusia, India, Cina. Jika pertumbuhannya dipertahankan, dapat mendominasi ekonomi global. Para pemimpin negara Brazil, Rusia, India, dan Cina pertama kali bertemu secara informal di sela-sela KTT G8 Outreach di Saint Petersburg, Rusia pada bulan Juli 2006. Pada September 2006, pertemuan tingkat menteri BRICS pertama diadakan atas usulan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Pada Juli 2009, konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS pertama kali diadakan di Yekaterinburg, Rusia pada KTT BRICS. Para pemimpin BRICS mengeluarkan pertanyaan pertama melalui sebuah dokumen. Dalam dokumen tersebut menetapkan tujuan BRICS untuk mempromosikan dialog dan kerjasama di antara negara dengan cara yang aktif, pragmatis, terbuka, dan transparan. Dialog dan kerjasama negara-negara BRICS tidak hanya kondusif untuk melayani kepentingan bersama negara-negara berkembang, tetapi juga untuk membangun dunia yang harmonis dengan perdamaian abadi dan kemakmuran bersama. Dokumen itu menguraikan persepsi bersama tentang cara-cara untuk mengatasi krisis keuangan dan ekonomi global. Kemudian pada tahun 2010, Afrika Selatan diterima sebagai anggota penuh pada pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS di New York. Kelompok BRICS berganti nama menjadi BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Afrika Selatan menghadiri KTT BRICS ketiga di Sanya, Cina pada tanggal 14 April 2011. Selanjutnya, tujuan organisasi BRICS. BRICS bertujuan untuk memperkuat kerjasama anggotanya dan memperbaiki kondisi sosioekonomi global. Selain kerjasama, BRICS didirikan dengan tujuan untuk menantang dominasi kekuatan politik dan ekonomi negara-negara kaya di Amerika Utara dan Eropa Barat. Karena itu, organisasi ini dipandang sebagai kekuatan politik dan ekonomi baru di dunia dan sering disandingkan dengan G7 yang didominasi oleh negara-negara barat. 10 negara BRICS saat ini yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Terus selain itu tujuannya yang pertama ada sepakat untuk mengumpulkan nilai sebesar 100 miliar dolar yang bisa dipinjamkan kepada satu dengan yang lain anggota BRICS. Yang kedua, mendirikan bank pembangunan baru, yaitu lembaga yang terinspirasi dari Bank Dunia dan telah menyetujui lebih dari 30 miliar dolar pinjaman untuk berbagai proyek seperti infrastruktur air dan transportasi sejak mulai beroperasi pada tahun 2015. Nah, selanjutnya ada hubungan Indonesia dengan BRICS. Hubungan Indonesia dengan BRICS telah menguat secara signifikan sejak keanggotaan resminya pada tanggal 6 Januari 2025. Kemitraan ini meningkatkan pengaruh global Indonesia, mendiversifikasikan hubungan ekonomi dan memberikan akses terhadap pelayanan dan teknologi, sekaligus menghadirkan tantangan seperti meningkatnya persaingan dan risiko geopolitik. Dampak dan hubungan bergabungnya Indonesia dengan BRICS antara lain memungkinkan akses ke pasar baru di luar pasar tradisional AS dan Eropa, peningkatan reputasi Indonesia di kalangan negara-negara berkembang, dukungan moral dan forum internasional, serta potensi percepatan berbagai butir perjanjian bilateral yang belum optimal dengan negara-negara anggota BRICS. Selanjutnya adalah organisasi G7. Sejarahnya yaitu G7 atau Group of Seven terbentuk pada tahun 1975 sebagai respon terhadap krisis minyak dan tantangan ekonomi global. Awalnya terdiri dari 6 negara, G7 bertujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dan politik di antara negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Italia, dan Kanada. G7 dibentuk sebagai reaksi terhadap krisis minyak yang terjadi pada tahun 1973, yang menyebabkan lonjakan harga minyak dan stagnasi ekonomi di banyak negara.
para pemimpin negara merasa perlu untuk berkumpul dan mencari solusi bersama. Pertemuan pertama G7 diadakan di Rambouillet, Prancis pada tahun 1975. Pada awalnya, kelompok ini terdiri dari 6 negara yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris dengan Amerika Serikat sebagai anggota utama. Selanjutnya pada tahun 1997, Rusia diundang untuk bergabung dengan G7 hingga membentuk G8 atau Grup 8. Keputusan ini diambil sebagai pengakuan terhadap peran Rusia yang semakin penting dalam perekonomian global pasca Perang Dingin. G8 berfokus pada isu-isu yang lebih luas, termasuk keamanan, perubahan iklim, dan pembangunan. Namun keanggotaan Rusia dalam G8 tidak berlangsung lama. Pada tahun 2014, setelah aneksasi Crimea, negara-negara anggota G7 memutuskan untuk mengeluarkan Rusia dari forum G8. Sehingga G8 kembali menjadi G7. Seiring berjalannya waktu, muncul negara-negara berkembang yang semakin berpengaruh seperti China, India, dan Brazil. Menunjukkan perlunya forum yang lebih inklusif. Krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an menjadi titik balik yang signifikan, mengungkapkan bahwa tantangan ekonomi global tidak dapat diselesaikan hanya oleh negara-negara maju. Sebagai respon terhadap kebutuhan ini, G20 dibentuk pada tahun 1999. Awalnya G20 adalah pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 19 negara dan Uni Eropa. Tujuan utamanya adalah untuk membahas kebijakan yang dapat membantu menciptakan stabilitas keuangan global. Anggota G20 mencakup negara-negara dengan keuangan negara dengan ekonomi terbesar di dunia, baik maju maupun berkembang. Selanjutnya pada tahun 2008, di tengah krisis keuangan global, G20 bertransformasi menjadi forum puncak yang melibatkan kepala negara dan pemerintahan. Pertemuan pertama tingkat kepala negara diadakan untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi krisis dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Sejak saat itu, G20 telah menjadi platform penting untuk mengkoordinasikan kebijakan dan kerjasama internasional, mencakup berbagai isu mulai dari perdagangan, investasi hingga perubahan iklim. Nah, saja tujuan G7. G7 awalnya berfokus pada isu ekonomi, tetapi seiring berjalannya waktu, cakupannya meluas untuk mencakup isu-isu seperti keamanan global, perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat, termasuk respon terhadap pandemi. G7 juga berfokus pada koordinasi kebijakan makroekonomi dan promosi perdagangan bebas serta kerjasama internasional. Organisasi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dan makroekonomi di antara negara anggotanya sehingga dapat mengatasi tantangan global secara efektif. Selain itu, G7 berkomitmen untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi, termasuk dalam hal kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya, keterkaitan G7 dengan Indonesia. Hubungan antara G7 dengan Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, dan kerjasama internasional. Meskipun Indonesia bukan anggota G7, negara ini memiliki peranan penting dalam konteks global dan sering terlibat dalam dialog dan kerjasama dengan negara-negara G7. Berikut adalah beberapa poin penting tentang hubungan G7 dengan Indonesia. Yang pertama, partisipasi dalam forum internasional. Yang kedua, kerjasama ekonomi. Yang ketiga, isu perubahan iklim. Yang keempat, dukungan untuk pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, isu keamanan dan stabilitas. Yang keenam, dialog dan diplomasi. Yang ketujuh, KTT G7 dan undangan khusus. Terima kasih untuk materi yang sudah kami sampaikan. Indonesia berkontribusi apa untuk G7? Terima kasih. Saya Zahra, tanya adik itu, kan tadi di situ ada G8 ya? Dari Rusia
Terus yang dikeluarin dari G8 itu kan karena ada aneksasi Crimea. Nah, apa yang dimaksud aneksasi Crimea? Saya kali ini bertanya, apa sih alasan Indonesia itu bergabung dengan BRICS? Jadi sebelumnya terima kasih kepada yang sudah bertanya. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Inaya, yaitu selain di bidang ekonomi, Indonesia berkontribusi apa untuk G7? Bisa kita lihat di sini Indonesia juga berpartisipasi dalam forum internasional seperti di perubahan iklim, terus pembangunan berkelanjutan, keamanan dan stabilitas, serta diplomasi. Boleh nggak ya? Pertanyaan kedua dari Azahra. Tadi kan dijelaskan pada G7 ada Rusia. Rusia sendiri keluarin itu dari itu karena aneksasi Crimea. Crimea itu sendiri kan sebuah wilayah di Ukraina. Jadi itu Rusia ini merebut paksa wilayah Crimea gitu. Jadi dari negara-negara anggota G7 ini kayak Gak setuju dengan aneksasi Crimea. Jadi memutuskan Rusia untuk dikeluarkan dari itu. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Merin, apa alasan Indonesia masuk anggota BRICS? Ada beberapa keuntungan yang didapatkan Indonesia ketika masuk ke dalam BRICS. BRICS ini kan cakupannya luas, hampir 30%, 45% penduduk dunia itu adalah anggota BRICS. Nah, ketika Indonesia masuk ke dalam BRICS, Indonesia akan punya posisi yang kuat di kancah internasional. Sebagai contohnya itu adalah hubungan diplomasi dengan negara-negara anggota BRICS. Terus habis itu kita juga bisa berbagi akses terhadap pembiayaan dan teknologi, sekaligus menghadirkan beberapa misalnya pasar-pasar baru. Ada pasar bebas antara anggota-anggota BRICS, terus juga karena tadi ada bank pembangunan baru di BRICS, jadi Indonesia bisa meminjam uang ketika ada kesulitan dalam pembangunan di Indonesia